Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Septiani Inkavidianis Ifada dengan NIM 19.032.11.00030 dan juga Noverdian Firmansyah dengan NIM 19.032.11.0001008. Dan saya sendiri Uswatun Hasanah dengan EDM 19.032.11.00036. Di video kali ini kita akan membahas salah satu fungsi produksi, yaitu fungsi produksi translog. Dan kita nanti akan mempelajari satu kasus dan judulnya adalah analisis efisiensi teknis faktor produksi usaha tani jagung di Kabupaten Kediri. Stay tune teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Nah, laju pertumbuhan penduduk negara Indonesia yang begitu cepat dalam beberapa kurun waktu terakhir sejalan dengan peningkatan kebutuhan konsumen di kalangan masyarakat. Nah, peningkatan konsumsi penduduk juga sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan protein hewani, yang dimana salah satunya bentuk konsumsi pangan masyarakat untuk pemenuhan protein tersebut yaitu berupa daging ternak. Nah, untuk perkembangan industri peternak akan berdampak pada peningkatan permintaan pada pakan yaitu berupa jagung. Permintaan jagung nasional mengalami peningkatan per tahun rata-rata sebesar 3,58%. Nah, sementara itu produksi jagung juga turut meningkat sebesar 5,80% per tahunnya. Produktivitas jagung nasional pada tahun 2014 sebesar 49,54 kuintal atau hektar, namun nilai ini masih berada di bawah angka produktivitas jagung dunia yang mencapai angka 56,44 kuintal per hektar. Kota Kediri ini merupakan salah satu kabupaten penyumbang jagung tertinggi keempat di Jawa Timur sebanyak 362.000 ton pada tahun 2015. Lalu luas lahan sawah kabupaten ini sebesar 47.000 hektar yang terbagi ke dalam 27 wilayah kecamatan. Berdasarkan dengan regional kecamatan, wilayah di Kabupaten Kediri yang memberikan kontribusi produksi jagung terbesar yaitu Kecamatan Klemahan sebanyak 29.000 ton atau setara dengan 8,95%, disusul dengan Kecamatan Papar yaitu 8,41% dan Banyakan sebesar 6,59%. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan fungsi produksi translog. Nah, bisa dilihat di gambar ini yaitu model dari fungsi produksi translog. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tabulasi data, di mana data yang kelompok kami telah peroleh itu kita input ke dalam Excel. Dan di sini pada data yang kami peroleh diketahui terdapat 65 responden, yang dimana di sini juga terdapat satu variabel Y atau variabel berikat dan juga terdapat 5 variabel X yang terdiri dari yang pertama benih, yang kedua pupuk, yang ketiga pestisida, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima luas lahan. Setelah itu data tersebut kita input ke dalam Excel. Kita beralih ke slide berikutnya. Data tersebut lalu diubah ke bentuk log. Setelah itu baru kita akan mencari atau menghitung data untuk semua parameternya, dimana untuk parameter ini kita melihat dari fungsi produksi translog yang sudah disebutkan di awal tadi. Jadi gini, di sini terdapat sekitar 20 variabel yang terbentuk, dan ini semuanya dari variabel tersebut dilogkan. Setelah itu kita beralih pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya data yang sudah dibuat disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada di dalam analisis frontier. Misalnya untuk data 0 didekatkan ke 0,1 lalu diubah menjadi 6 digit di belakang koma. Data ini termasuk data cross section. Jadinya untuk masuk ke dalam analisis frontier kita masukkan datanya adalah jenis data cross section dan diwakilkan dengan angka 1. Jadi setelah nomor urut responden itu diberi jenis data 1 yang mewakili data cross section. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis data yang sudah siap tadi ke dalam mesin Frontier. Jadi kita masukkan ke dalam mesin Frontier dan juga kita analisis, lalu muncullah output seperti yang ada di slide. Nah, dari output ini kita akan coba untuk menyusun kembali supaya lebih mudah untuk menginterpretasi. Nah, di tabel ini terlihat lebih sederhana ya, jadi kita bisa melihat lebih jelas variabel, koefisien, standar error, dan juga T-rasionya. Serta kita juga menghitung T-tabelnya. Rumusnya seperti ini. Nah, dari hasil ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dari 5 variabel bebas yang ada, terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan, di mana kita melihat dari nilai T-rasio yang lebih besar daripada T-tabelnya, yaitu untuk variabel benih, pupuk, tenaga kerja, dan juga luas lahan. Selanjutnya, kita akan menghitung elastisitas dari variabel-variabel yang berpengaruh signifikan tadi. Nah, sebelum menghitung elastisitasnya, kita harus mencari dulu rumus dari elastisitasnya. Jadi, untuk rumus elastisitas itu adalah turunan dari variabel itu. Jadi, semisal saat ini kita akan mencari elastisitas dari variabel benih, di mana benih ini dilambangkan dengan X1. Maka kita mencari turunan dari fungsi Y terhadap X1. Jadi untuk rumusnya yaitu D log Y per D log X1. Kita turunkan dari fungsi translog yang sudah dibahas di awal tadi. Maka tercipta rumus B1 plus 0,5 B6 log X1 ditambah B11 log X2 ditambah B12 log X3 ditambah B13 log X4 ditambah B14 log X5. Nah, kita akan menghitung elastisitas benih dengan rumus tersebut. Jadi untuk B1 nanti kita akan melihat koefisien dari output Frontier tadi. Untuk log X1 kita akan menggunakan rata-rata dari X1-nya. Jadi kita juga sudah menghitung rata-rata X1. Begitupun juga dengan B11, kita akan menggunakan koefisien dari beta 11 yang ada di output Frontier. Untuk log X2 kita menggunakan rata-rata log X2 dan seterusnya. Nah, setelah dihitung, untuk variabel benih atau X1 ini diketahui bahwasanya nilai elastisitasnya ini sebesar min 3,56. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi penambahan benih sebanyak 1%, maka hal ini akan menurunkan tingkat produksi sebesar 3,56%. Nah, kita lanjut ke variabel pupuk. Untuk mencari rumusnya sama seperti benih tadi, dan setelah dihitung untuk variabel pupuk ini diketahui bahwasanya nilai elastisitasnya sebesar 0,20. Hal ini berarti bahwasanya apabila terjadi penambahan pupuk sebanyak 1%, maka akan menaikkan tingkat produksi sebesar 0,20%. Yang ketiga adalah variabel tenaga kerja. Diketahui setelah perhitungan bahwasanya untuk variabel tenaga kerja ini nilai elastisitasnya adalah sebesar min 1,19. Hal ini berarti bahwasanya apabila terjadi penambahan tenaga kerja sebanyak 1%, maka akan menurunkan tingkat produksi sebesar 1,19%. Dan untuk variabel yang signifikan yang terakhir yaitu variabel kelima adalah variabel luas lahan. Setelah perhitungan diketahui bahwasanya untuk variabel luas lahan ini diketahui nilai elastisitasnya ini sebesar 5,17. Hal ini berarti bahwasanya apabila terjadi penambahan luas lahan sebanyak 1%, maka akan meningkatkan tingkat produksi sebesar 5,17%. Wah, bisa terlihat ya dari hasil ini apa sih yang seharusnya dilakukan oleh petani supaya usaha taninya ini lebih efisien dan tentunya lebih menghasilkan profit yang banyak.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui analisis fungsi produksi translog diketahui bahwa dari 5 variabel dependen yang ada terdapat 4 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung di Kediri, yaitu variabel benih, pupuk, tenaga kerja, dan luas lahan. Sedangkan untuk variabel pestisida dalam analisis ini tidak terlihat berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Tingkat signifikansi ini dilihat dari perbandingan antara T rasio dan T tabel yang diperoleh. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai fungsi produksi translog. Semoga bisa difahami dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.